Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya mari kita mengucap basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, para siswa, materi ini ada di e-learning ya. Jadi saya berharap sebenarnya sebelum kalian itu siap untuk di depan layar, kalian juga bisa memegang draft yang saya nanti akan sampaikan gitu. Jadi kita sama-sama megang draft sehingga kalian kalau mungkin membaca dan di situ ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan begitu ya. Jadi kalian tidak kalau kita online tuh offline biasanya memang draft itu saya bagi-bagikan ya. Kalau kayak gini gimana bagikannya ya lewat file itu dan kalian download sendiri lalu di print out atau terserah lah ya mau diapakan gitu, atau kalian lihat di tablet kalian sendiri juga boleh. Sebentar, ini ada yang masuk lagi tuh. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, para siswa, sekarang bahasan kita ada pada benda hitam. Ya, ini kelanjutan dari sebenarnya materi yang tertunda, fisika kuantum yang kemarin tertunda, dan saya lanjutkan kembali karena betapa pentingnya menurut saya ya, betapa pentingnya materi ini, walaupun kalau tidak salah di kurikulum COVID-19 itu nggak jelas ya, materi mana aja yang harus disampaikan pada fisika modern itu. Tapi yang jelas relativitas itu tidak ada gitu ya, saya berarti tidak ada. Tapi kalau yang ini, misalkan kuantum dan sebagainya itu ya tidak jelas untuk tidak boleh disampaikan gitu. Karena menurut saya ini penting ya, penting di mahasiswa semester 1 juga nanti masuk juga itu. Baik, saya mulai dengan benda hitam atau radiasi benda hitam. Para siswa, kalau kita membaca judulnya benda hitam berarti benda yang berwarna hitam, dan memang itu benda yang memang maksudnya berwarna hitam. Jadi saya menulis poin-poin seperti ini. Benda hitam itu adalah benda yang menyerap semua panas dan tidak ada yang dipantulkan. Jadi benda itu menyerap panas, dan panas yang diserapnya itu sama sekali tidak bisa dilepaskan gitu ya dari benda tersebut gitu. Biasanya kalau kita melihat ada satu benda menyerap panas, tapi biasanya dia memantulkan kembali gitu. Tapi kalau benda hitam itu tidak seperti itu ya. Nah, kalau kita membuat satu benda hitam sempurna, kata Steven Boltzmann gitu, bisa juga dilakukan, yaitu dengan cara membuat satu bahan peraga yang mana itu dibuat lubang kecil sekali pada dinding berongga, ini dia. Ya, pada dinding berongga. Nah, seperti ini gambarannya ya. Sehingga cahaya yang masuk itu dia akan terpantul-pantul dan terserap oleh tubuh benda tersebut gitu ya. Sehingga dengan demikian cahaya yang diserapnya itu ya, radiasi panas dari matahari yang diserapnya itu tidak keburu keluar tapi terserap oleh benda ini gitu loh ya. Nah, itu yang yang dikatakan, atau menurut Steven Boltzmann itu kita bisa membuat yang namanya benda hitam sempurna gitu. Nah, kalau benda hitam ini dipanaskan, maka tentu saja serapan panas yang tadi dikandungnya itu akan dikeluarkan kembali, akan terjadi radiasi ya. Jadi benda hitam sempurna itu benda yang dibuat dari lubang kecil yang berongga, kemudian sehingga cahaya elektromagnetik dari matahari itu akan terserap sempurna pada tubuh dia sehingga tidak bisa keluar ya. Dan ketika dipanaskan maka benda tersebut akan memancarkan panas. Nah, model dari benda hitam ini tentu saja ya tidaklah selalu bulat gitu loh ya. Bisa juga dibuat kotak atau bisa juga dibuat segi berapapun. Yang penting adalah cahaya itu terperangkap masuk ke dalamnya. Mungkin animasinya ini ya, orang Rusia ininya, animasinya seperti ini, kita lihat ya. Bentar, saya nyalakan dulu nih ya. Oke, semoga sampai di bisa nampak di layar kalian ini. Nah, ini dia. Ini salah satu contoh dari bentuk benda hitam yang mana dia tidak harus bentuk seperti apa, yang penting adalah satu lubang dan cahaya yang masuk ke dalam
benda tersebut terserap secara sempurna dan akhirnya intensitasnya kamu lihat nih ya, tadinya besar kemudian lama-kelamaan akan menipis dan habis karena terserap. Ya, para siswa gitu. Dan contoh yang kalau bentuk lainnya, nah bentuk bulat seperti ini juga sama ya, berbagai arah sinar yang masuk, maka dia itu diharapkan terperangkap hingga tidak ada yang dilepaskan sedikit pun. Ya, sama ya dengan yang tadi. Oke, itu dia tentang benda hitam. Nah, tokoh yang mengemukakan tentang teori ini adalah Stephen Boltzmann. Jadi dua orang ini, Stephen dan Boltzmann. Kalau tidak salah ya, Stephen itu melakukan eksperimennya, kemudian Boltzmann itu melakukan teoritisnya, ya secara teorinya, sehingga terciptalah persamaan ini para siswa. Persamaan radiasi benda hitam. Jadi tadi kan Ibu sudah bilang bahwa benda hitam itu benda yang diciptakan dari lubang kecil sehingga radiasi gelombang elektromagnetik yang ditangkap oleh benda itu lama-kelamaan terserap, tidak ada yang terkeluar. Ketika dipanaskan maka dia menghasilkan radiasi panas. Nah, panas yang dipancarkannya adalah bernilai seperti ini, ya. Nah, kalau kita belajar di kelas 11 itu kalau kalian masih ingat semoga ya. Ini panas itu kan dirambatkan secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, pada saat kita belajar tentang radiasi, maka kita secara tidak langsung belajar tentang teorinya Stephen Boltzmann ini. Ya, jadi radiasi yang dipancarkan dari suatu benda dinyatakan oleh Stephen Boltzmann dengan persamaan kayak gini nih. Jadi daya radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam atau daya itu kan W per T ya, usaha dibagi dengan waktu gitu, adalah ini E kemudian sigma kali A kali T pangkat 4 gitu ya. Nah, E itu adalah emisivitas benda. Ini, E itu adalah emisivitas benda. Emisi berarti pancaran ya maksudnya ya. Jadi kemampuan benda itu untuk memancarkan panas gitu ya. Kemampuan benda untuk memancarkan panas. Nah, E itu harganya berkisar antara 0 hingga 1. Tidak ada yang 0, tidak ada yang 1 ya. Artinya dia sekitaran antara 0 hingga 1 gitu. Nah, semakin ke arah 1 berarti benda itu semakin bagus memancarkan radiasi panas, semakin ke 0 berarti benda itu semakin jelek memancarkan radiasi panas. Dan itu bisa disimpulkan dengan spektrum warna gitu ya. Jadi kalau memancarkan panas semakin besar itu adalah warna hitam. Jadi semakin mendekati 1 maka benda itu semakin hitam gitu. Kemudian jika mendekati 0 maka benda itu semakin tidak hitam, jauh dari warna hitam gitu. Maksudnya seperti itu. Tapi tidak ada yang 0, tidak ada yang 1. Sama juga kalau kita belajar tentang kalau kimia itu fraksi mol kan tidak ada 0, tidak ada 1 lah, model seperti itulah ya. Kemudian sigma itu adalah konstanta Stephen Boltzmann yang harganya itu seperti ini ya. Dia simpulkan tadi tentu saja peran si Boltzmann ini karena Boltzmann yang melakukan eksperimen perhitungannya 5,67 kali 10 pangkat sekian gitu. Nggak usah diapalin ya satu konstanta kayak gini. A itu adalah luas permukaan benda hitam tersebut ya dalam satuan meter kuadrat. Kemudian T itu adalah suhu mutlaknya dan harus di dalam Kelvin gitu ya, bukan dalam Celsius. Jadi biasanya baik di kimia, termodinamika, teori kinetik gas gitu ya, atau dalam fisika, maka untuk satuan suhu itu selalu kita menggunakan Kelvin ya, bukan Celsius. Nah, Celsius itu boleh aja dipakai, tapi asal pemakaiannya tepat ya, maksudnya misalkan kalau untuk perubahan suhu ya boleh-boleh aja kita menggunakan Celsius, tapi kalau untuk persamaan yang sifatnya suhu mutlak seperti ini ya, suhu tertentu gitu ya, T pangkat 4 kayak gitu, maka tentu saja harus dalam satuan Kelvin. Semoga paham ya. Kemudian kalau melihat dari persamaan ini ya, persamaan dari ini P sama dengan E sigma A T pangkat 4, maka kesimpulan kita itu bahwa radiasi panas dari benda hitam itu tergantung dari warna kehitamannya atau emisivitasnya, kemudian luas permukaannya, dan
tergantung juga pada suhu permukaannya, dipangkatkan 4 suhunya. Jadi T berbanding lurus dengan T pangkat 4. T pangkat 4 ya, bukan T kuadrat tuh. Kemudian kalau kita buat menjadi intensitas radiasi atau I besar ya. Nah, intensitas itu didefinisikan sebagai daya radiasi dibagi dengan A. Jadi daya radiasi per satuan luas gitu ya. Maka tentu saja ini tinggal dilukir ya, tinggal dilukir A ke bawah. Jadi kalau P sama dengan E sigma A T pangkat 4 gitu ya. Kalau jadikan I, maka A-nya dilukir ke sebelah kiri itu ya, berarti akan berada di bagian bawah gitu, E sigma T pangkat 4. Nah, ini adalah intensitas begitu. Oke, tentu saja satuannya ya sesuai dengan ini ya definisinya ya. Kalau P itu adalah watt gitu ya, kemudian A itu adalah meter kuadrat. Baik, silakan kalau bertanya ya, jangan ragu-ragu ya. Saya lanjutkan sekarang yang kedua, yaitu hukum pergeseran Wien. Begini para siswa, Wien ini mempelajari tentang adanya pergeseran panjang gelombang ketika panas itu dipancarkan dari suatu benda tertentu ya. Atau begini, artinya ini dialah ini ya. Jadi ada hubungan antara panjang gelombang intensitas maksimum dengan suhu mutlaknya. Jadi begini ya, saya beri kata pengantarnya begini. Kalau kalian di dapur nih ya, kemudian lihat kompor gas kalian warnanya merah gitu. Kira-kira apa yang terjadi pada diri kalian? Kira-kira menurut kalian gimana itu? Biasanya biru, sekarang merah gitu. Kira-kira gimana itu? Bahan bakarnya enggak keluar dengan sempurna. Maksudnya itu kayaknya disumbat. Betul sekali. Artinya kalian secara tidak langsung gitu lah ya menyatakan bahwa aduh warna merah itu nggak panas gitu loh ya. Maksudnya tidak sepanas warna biru gitu kan. Nah, itu secara emak kalian juga begitu kan, pasti ibu kalian juga begitu pasti. Jadi kalau zaman dulu itu kan kompornya kompor minyak ya. Nah, kalau kompor minyak itu ibu saya ingat sekali tuh. Dulu kan zaman dulu pakai minyak kita ya. Kalau kita pakai minyak ya, ini ada yang masuk lagi tuh. Ketika kompornya warna merah, ibu saya udah jerit-jerit tuh, kompornya itu kotor itu kata dia itu ya, kata beliau itu, sekarang udah nggak ada beliau. Nah, artinya apa? Secara tidak langsung kita itu menyadari bahwa warna merah itu, api berwarna merah itu ternyata tidak sepanas kalau dia menjadi biru. Nah, ini juga yang dijelaskan oleh Wien. Tokoh ini menyatakan bahwa bila temperatur itu semakin panas, semakin tinggi temperatur, ternyata panjang gelombangnya itu semakin rendah serapan warnanya. Kebalikannya, bila suhu dari benda itu semakin besar, maka ternyata suhu dari benda itu semakin rendah, maka serapan warnanya itu semakin meningkat atau semakin besar. Nah, dia memberi contoh pada suhu 6000 Kelvin, seperti ini penampakannya. Grafiknya seperti ini. Pada 6000 Kelvin, kamu lihat yang daerah maksimum itu adalah warna apa ini ya, hijau lah ya, atau daerah sini nih yang nggak jelas juga warna apa ini ya, warna hijau kebiruan gitulah ya. Nah, ini adalah 6000 Kelvin. Nah, kamu lihat ini serapan warna, biasanya kalau di SD kita kan diapalin Mejiku Hibiniu gitulah ya. Ini adalah merah dan seterusnya sampai di sini ungu gitu. Nah, kamu lihat ini adalah panjang gelombang. Jadi semakin ke kanan, otomatis lambdanya semakin besar gitu lah ya. Jadi warna merah itu dia makin membesar, kemudian warna ungu makin mengecil gitu loh. Nah, pada suhu 6000, dia itu maksimumnya, serapan maksimum, intensitas maksimum itu pada daerah ini, warna ini. Lalu kalau kemudian suhunya diturunkan 4000 Kelvin gitu ya, 4000 Kelvin, maka nanti lambdanya itu akan bergeser ke arah ke arah yang lambdanya lebih panjang lagi. Nah, seperti ini nih ya, kemudian dan seterusnya seperti itu. Nah, gitu. Ini adalah suhu-suhu yang di bawah misalkan 4000, kemudian ini 3000, lalu ini 2000 dan seterusnya. Nah, kalau ditransfer ke dalam sketsa sederhana kayak gini nih. Ya, kamu lihat ya, pada 4000 lambda maksimumnya atau 6000 berarti sebelah sini ya. Pada 4000 lambda maksimumnya di daerah sini nih. Nah, ini lambda pendek nih, katakanlah ini
lambda 1. Kemudian kalau diturunkan jadi 3000 menjadi lebih panjang lagi, ini lambda 2 gitu ya, ini lambda 2. Kemudian ketika diturunkan lagi suhunya 2000 Kelvin, dia berada di sini serapannya lambda 3 dan seterusnya gitu. Artinya bahwa semakin semakin rendah panas yang dipancarkan oleh benda tersebut, maka panjang gelombangnya semakin bergeser kepada arah lambda yang lebih besar. Kebalikannya, semakin panas benda itu memancarkan radiasinya, maka ternyata panjang gelombang yang dipancarkannya adalah semakin pendek. Nah, ini dia yang disebut sebagai hukum pergeseran Wien. Bisa dipahami enggak ini, para siswa? Halo? Bisa, Bu. Oke, nah kemudian Wien membuat satu aturan ya bahwa ternyata ada hubungan antara serapan lambda maksimum ini ya, serapan lambda maksimum ini kan daerah lambda maksimum yang diserapnya itu kalau dikalikan dengan temperatur suhunya, yaitu dikalikan dengan ini ya, itu ternyata harganya sama semua. Artinya lambda 1 kali T1 sama dengan lambda maksimum 2 kali T2 sama dengan lambda maksimum 3 kali T3 dan seterusnya. Nah, ini maka dia membuat satu persamaan seperti ini, yaitu lambda M kali T sama dengan konstanta Wiens. Konstanta Wiens harganya adalah sekian. Nggak usah dihafalin ya kalau untuk itu konstanta Wiens. Gitu dia. Oke, sampai di bagian pergeseran Wien ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan. Bu, maaf mau izin bertanya. Yes, silakan. Kan sebenarnya kalau semakin ke merah itu kan suhunya semakin rendah, tapi kalau semakin ke ungu suhunya semakin tinggi. Tapi kok waktu 6000 Kelvin kok yang paling panas kayaknya yang paling tinggi itu kok malah apa sih itu Tosca kah warnanya? Bukan yang paling panas ya, maksudnya yang nampak ya, panjang gelombang yang intensitasnya paling tinggi, yang dipancarkan pada 6000 Kelvin adalah warna ini, gitu, yang nampak gitu loh ya, yang ditampakkan gitu. Nah demikian juga kalau pada suhu, misalkan suhu 2000 ya, yang paling ditampakkan itu adalah warna merah, ya mestinya ada warna-warna itu, tetapi yang paling menonjol itu adalah warna merah. Jadi ini adalah intensitas maksimum yang ditampakkan gitu. Itu maksudnya. Jelas. Ya semua warna itu ada, serapan warna itu ada, cuma yang paling nampak ya, yang paling ditampakkan, yang paling bisa dilihat, yaitu kalau visible light ya, yang bisa dilihat oleh mata telanjang kita gitu, adalah warna ini gitu loh ya, warna ini. Begitu, semua bisa dipahami ya. Semua warna ada, tetapi yang paling menonjol atau ini kan kurva ya ini juga sama nih ya, kurvanya menunjukkan bahwa semua warna ada, tetapi yang paling bisa meningkat yang maksimum, makanya disebut sebagai lambda maksimum. Makanya ini persamaan dari Wien itu adalah lambda maksimum yang ditampakkan oleh mata kita, itu adalah lambda maksimum, serapan pada panjang gelombang maksimum. Ketiga yaitu teori Planck. Nah, para siswa, teori Planck ini menjelaskan kepada kita bahwa cahaya itu memang dinyatakan sebagai paket-paket energi atau berupa foton ya, istilah Planck itu. Jadi cahaya bukanlah gelombang elektromagnetik gitu. Maka Planck menyatakan bahwa energi radiasi yang dipancarkan oleh getaran molekul-molekul benda, kalau energi radiasi berarti di mata kita tangkapannya adalah warna ya. Nah, menurut Planck itu sifatnya adalah diskrit atau tertentu gitu loh ya. Atau dikatakan sebagai foton atau kuantum. Jadi itu artinya dia menyatakan bahwa cahaya itu terpartisi, bukan kontinuitas, bukan berupa spektrum kontinu, tetapi dia diskrit tertentu energinya, gelondongan-gelondongan energi, kata si Planck begitu. Nah, kalau saya ingin jelaskan ya, ini contohnya nih ya. Nah, ini mungkin lebih tepat kalau pakai animasi ini ya, sebentar ya. Nah, ini dia, saya besarkan aja. Nih. Nah, jadi sebelum era yaitu tokoh yang bernama Schrödinger, dia ini membuat gelombang untuk orbital elektron di 1s, 2s, 3s, 4s, kemudian 2p, 3p, 4p, kemudian
3D dan seterusnya, bahkan F ya. Jadi persamaannya panjang sekali itu. Maka orang kemudian bisa menghitung energi-energi yang terdapat pada tiap orbital elektron tersebut. Bahkan elektron akhirnya bisa disimpulkan bisa berpindah ya dari satu tingkat energi ke tingkat energi yang lainnya, bisa melepas, bisa menyerap. Nah, lalu teori berikutnya menyatakan bahwa apabila elektron itu berpindah gitu ya, berpindah dari energi tinggi ke energi rendah, maka dia akan melepaskan gelombang elektromagnetik, ya kan, melepaskan warna, melepaskan cahaya yang bisa ditangkap oleh mata kita, misalkan daerah serapan warna begitu, atau cahaya putih yang dari matahari itu sendiri dinyatakan sebagai gelombang elektromagnetik, GEM, ya, gelombang elektromagnetik, yang kemudian oleh Maxwell dinyatakan bahwa gelombang elektromagnetik itu ternyata berasal dari interaksi antara medan magnet B dengan medan listrik E, ya. Jadi medan magnet B itu memiliki gelombang transversal, kemudian medan listrik E juga gelombang transversal, tetapi mereka memiliki orientasi orientasi pada sumbu yang berbeda. Nah, ini dia. Nah, pada vertikal ini B, kemudian pada horizontal ini adalah E. Jadi interaksi antara B dengan E. Kalau tidak salah itu gelombang elektromagnetik adalah B cross E atau E cross B, tolong nanti dicek lagi ya. Ini fisikanya udah fisika modern sekali ini ya. Nah, kemudian hasil dari interaksi kedua gelombang tersebut. Nah, ini dia. Itulah yang disebut sebagai gelombang elektromagnetik yang miring ini. Ya, yang miring ini, yang warna hijau ini. Nah, yang Ibu kasih sorotan ini itu adalah gelombang elektromagnetik hasil interaksi antara gelombang medan magnet dan gelombang medan listrik. Itu adalah gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian era setelah munculnya Schrödinger dengan nilai panjang gelombang tertentu, lalu kemudian dia juga bisa memberikan hasil nilai-nilai pada orbital atom itu nilai energinya ternyata tertentu gitu ya, terdiskrit ya. Jadi energi untuk untuk kulit 1 sekian, untuk kulit 2 sekian dan seterusnya. Maka kemudian ditambahi lagi oleh si Planck tadi bahwa cahaya itu sebenarnya terdiri dari paket-paket energi atau yang disebut sebagai foton gitu. Nah, ini dia. Nah, ini adalah satu berkas foton gambaran yang dijelaskan oleh Planck bahwa cahaya itu terdiri atas paket-paket energi, gelondongan-gelondongan energi. Kata dia sih, dengan harga untuk satu paket energi itu nilainya harganya adalah H kali F gitu ya. H kali konstanta Planck kali frekuensi yang dipancarkan oleh cahaya tersebut. Nah, ini adalah paket-paket energi itu, gelondongan-gelondongan energi. Nah, kalau begitu dalam cahaya itu dia menggambarkan kira-kira seperti inilah gambarannya. Jadi dalam cahaya itu terdiri banyak sekali foton yang saling bertabrakan, saling bertumbukan, begitu loh maksudnya. Dan tumbukannya pun juga memenuhi aturan tumbukan lenting sempurna, ya. Itu dia yang dijelaskan oleh si Planck ini tadi. Oke, semoga paham ya para siswa. Ini cahaya. Oke, baik. Cahaya yang atas itu ketika kita belajar cahaya sebagai interaksi antara gelombang gelombang medan magnet dengan medan listrik. Sedangkan yang di bawah ini penjelasan dari Planck yang mengatakan bahwa cahaya itu terdiri atas gelondongan-gelondongan paket-paket energi yang disebut dengan foton. Sehingga dalam cahaya itu terdiri atas banyak sekali foton-foton yang saling bertabrakan, bertumbukan, dan seterusnya. Oke, ini saya saya kecilkan ya. Kita kembali ke teorinya si Planck tadi. Nah, akhirnya Planck membuat satu persamaan Planck ya. Energi cahaya itu adalah H kali F gitu ya. Jadi energi kata si Planck satu foton itu dihargai H kali frekuensi yang dipancarkan oleh foton tersebut gitu ya. Gelondongan-gelondongan cahaya tersebut, berkas cahaya itu gitu loh ya.
Nah, N itu adalah bilangan kuantum, kemudian F itu frekuensi dari cahaya yang dipancarkan tadi, H itu adalah konstanta Planck yang sebesar ini, C cepat rambat cahaya di udara, dan lambda itu adalah panjang gelombang yang dipancarkan oleh benda yang meradiasikan panas itu. Nah, kalau kita tarik hubungan antara lambda, C dengan F, itu kan hubungannya begini ya, bahwa C sama dengan lambda kali frekuensi. Kalau frekuensi itu saya ganti dengan C per lambda gitu ya, kan kalau frekuensi sama dengan C per lambda gitu kan ya, maka kalau kita substitusikan ke sini frekuensinya, maka persamaan yang dari Planck tadi itu adalah Hc per lambda, itu untuk satu foton gitu maksudnya ya. Semoga paham. Oke, bisa dimengerti ya mengenai 3 teori ini. Yang pertama tadi adalah radiasi benda hitam oleh Stephen Boltzmann, kemudian hukum pergeseran Wien, dan yang terakhir adalah teori Planck. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Kalau tidak, Ibu, ya silakan. Baik. maaf, kan kalau menurut Planck itu kan partikel-partikel cahayanya itu kan saling bertumbukan dengan ranting sempurna kan? Berarti ada satu masa di mana partikel-partikelnya itu akan menghilang maksudnya keluar dari daerah cahaya itu kah? Ya enggak lah, cahaya itu terdiri atas foton-foton, bagaimana keluar foton itu berada di mana-mana gitu loh ya. Kok bisa keluar gimana maksudnya? Cahaya itu adalah foton gitu, atau istilahnya kalau dulu kita belajar tentang teori atomnya si Dalton itu mengatakan bahwa atom itu atom adalah bagian terkecil dari suatu zat gitu kan ya. Nah, atom itu bentuknya kayak gimana? Ya, dia menyatakan bahwa atom bagian terkecil. Tidak dijelaskan apakah dia bentuknya gelondongan atau sebagainya gitu kan ya. Nah, sehingga ya karena bagian terkecil berarti di benda itu ya itulah atom gitu. Nah, ini kalau cahaya bagian terkecil dari cahaya adalah foton ya, berarti foton itu ada di mana-mana menurut teori Planck gitu. Penjelasan dari Planck itu seperti itu. Nah, karena dia menyatakan bahwa cahaya itu sebagai berkas energi, gelondongan energi gitu kan ya, berarti dia punya massa itu, ya otomatis di alam ini ya terdiri banyak foton kayak gini nih ya, terdiri dari banyak foton yang tentu saja karena dia foton dengan kecepatan tinggi, otomatis kan saling bertumbukan. Nah, bagaimana logikanya bisa keluar dari cahaya? Cahaya itu sendiri adalah foton gitu loh ya. Bisa dipahami nggak maksudnya? Ya. Ya. Cahaya sendiri itu foton gitu. Jadi ini jadi begini ya, ini adalah suatu teori yang dikembangkan oleh banyak orang ya. Teori kuantum ini dikembangkan oleh banyak sekali orang yang mengembangkan, dan sekarang itu juga diakui teori ini sebagai teori yang akhirnya memang menciptakan karya-karya baru ya yang kita nikmati hingga sampai sekarang gitu. Seperti efek fotolistrik itu kalau tidak memunculkan tokoh-tokoh ini, maka kita tidak mungkin menikmati yang namanya efek fotolistrik hingga sekarang. Itu tidak, dioda dan sebagainya itu tidak ada gitu ya, karena tokoh-tokoh ini memang memiliki jasa walaupun asalnya dari teoritis dulu. Contohnya seperti Albert Einstein tuh. Albert Einstein itu adalah tokoh yang sangat berjasa sekali dalam hal teori fisika kuantum, bahkan dia mengambil inisiatif dari perkataan Planck ini. Jadi dia mengatakan bahwa cahaya itu adalah kuantum, adanya kuantum-kuantum di alam semesta ini. Itu kata si Albert Einstein. Kemudian dia menjelaskan bahwa kuantum itu bisa bertumbukan, foton itu bisa bertumbukan, dan seterusnya, sampai akhirnya dia mendapatkan hadiah Nobel dari pernyataannya dia itu, padahal masih teori itu, yaitu teori efek fotolistrik. Jadi jangan salah ya, Albert Einstein itu dia adalah tokoh dari teori relativitas, tetapi justru dia dapat hadiah Nobel karena dia menyatakan teori yaitu efek fotolistrik yang menyatakan bahwa adanya foton di alam semesta dan bisa saling bertumbukan. Itu jasa dari Albert Einstein yang asalnya adalah teoritis, tapi kemudian dibuktikan 10 tahun kemudian kalau tidak salah oleh Hendrik Hertz ya, dan disimpulkan memang benar omongan si Einstein ini bahwa cahaya itu bisa menembak permukaan logam, dan akhirnya elektron di permukaan
permukaan logam itu bisa terpental sehingga menimbulkan arus listrik. Begitu kata si Henrik, namanya orang Jerman kalau tidak salah ya, Hertz itu menyatakan. Nah, tinggal 4 menit nih ya. Kita lihat ya nomor 1. Sebuah tempat peleburan baja memiliki suhu 2500 Kelvin, berarti ini T-nya ya. Kemudian lubang dengan luas 1 cm kuadrat digunakan untuk melihat ke dalam tempat peleburan tersebut. Emisivitas baja 0,4, jadi daya pancar baja itu sekian ya. Maka tentukan besar intensitas dan energi radiasi yang dihasilkan tiap 15 menit. Nah, ini berarti apa ya? Intensitas berarti I ya. I sama dengan P per A. Hello, P-nya adalah apa ya? Halo, intensitas berarti E kali sigma kali T pangkat 4. Halo, para siswa masih ada enggak nih? Halo? Ya udah, nanti perhitungannya karena waktunya juga sudah mau selesai ya, nanti silakan dilanjutkan sendiri. E-nya adalah 0,4, kemudian sigmanya itu enggak apa saya, konstanta Boltzmann ya, Stephen Boltzmann, yaitu 567 kali 10 pangkat min 8. 5,67 kali 10 pangkat min 8, kemudian T-nya harus dalam Kelvin, dan ini kebetulan sudah Kelvin ya, sudah berarti 2500 Kelvin dipangkatkan 4. Nanti dicari ya, dihitung satuannya berarti sesuai dengan MKS itu. Ini berapa nilainya, satuannya adalah watt per meter kuadrat. Kemudian kalau yang berikutnya ditanya adalah energi yang dipancarkan untuk 15 menit, ya berarti waktu pancaran yang dilakukan oleh benda itu 15 menit kali 60 ya. Dalam satuan MKS berarti didetikkan gitu ya, 900 detik gitu. Nah, kalau ditanya energi kan berarti E ya. E sama dengan, nah kalau P itu kan sama dengan W per T ya. E atau W gitu. Berarti kalau gitu P kali T, kan gitulah ya. Nah, sedangkan I itu sendiri adalah P kali A kan ya. Oh, berarti kalau P sama dengan apa nih? Sebelah sini ya. Berarti P sama dengan I kali A kali T-nya itu tadi. I-nya berapa ya? Ini tadi yang sudah kita dapatkan itu. Maka misalkan ini X itu misalkan. Berarti X kali A-nya 1 cm kuadrat, jadikan meter kuadrat berarti 10 pangkat minus 4 kali 900. Nanti dicari sendiri ya. Berapa ketemunya, satuannya karena energi berarti joule. Oke, semoga paham ya? Jelas ya? Halo? Halo para siswa, ini masih ada enggak dengan saya nih? Jangan-jangan hilang tuh. Ya udah, diam aja. Baik, yang kedua. Tentukan panjang gelombang foton jika foton tersebut memiliki energi sekian nih. Jadi ini energi fotonnya sebesar 2,8 kali 10 pangkat minus 19 joule. Diketahui Planck, tetapan Planck sebesar 6,626 kali 10 pangkat min 34 ya. Dan kecepatan cahayanya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Berapakah lambdanya? Panjang gelombang berarti lambdanya berapa? Ya udah, berarti E sama dengan apa nih? H kali F. Kalau ditransfer dari C ke lambda berarti HC per lambda. Hanya berapa ya? Ini H ya? Hanya adalah 6,626 kali 10 pangkat min 34. C-nya adalah itu 3 kali 10 pangkat 8 dibagi lambda. Ditanyakan E-nya itu ternyata ini ya. Jadi E-nya ada diketahui kita sebentar ya. Jadi E-nya adalah adalah gini aja lah ya. Jadi 2,8 kali 10 pangkat min 19 sama dengan itu 6,626 kali 10 pangkat min 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi lambda. Berarti lambdanya itu ya 6,62, nggak enak banget angkanya nih. 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 2,8 kali 10 pangkat min 19. Kalau kita bagi 2 berapa? 3,313, 1,4. Ya ini kita bulatin 10 aja lah ya. 10 kali 3,3 kali 3 itu kan 9,9 ya, 10 deh. 10 pangkat min 34 ditambah 8 ditambah 19 dibagi 14, 10-nya naik ke atas. Gitu kan ya? Oke, berarti lambdanya adalah ini dibagi 2 tuh 5, dibagi 2 7 gitu ya. 5 per 7 kali 10 pangkat berapa nih? Ini 27, berarti berapa? Min 7 ya.
Min 7, min 7, min 8. Ya. Min 6, maaf, min 6 meter gitu. Lambdanya 5 dibagi 7 berarti 0,7 ya, 0,7 lah ya, kali 10 pangkat min 6 meter atau 7 kali 10 pangkat min 7 meter. Kurang lebih. Baik para siswa, barangkali dari saya cukup sekian saja dulu deh. Waktunya juga sudah habis nih, kalian harus menuju ke kelas yang lain. Semoga ini bisa memberikan literasi ya, memberikan manfaat kepada kalian, dan silahkan kalian download apa yang sudah saya berikan itu di e-learning. Semuanya sudah ada di sana. Jangan lupa untuk selalu mentaati protokol COVID-19, stay at home. Kalau tidak ada keperluan apapun ya jangan keluar. Kalau seandainya keluar, gunakan masker, sering cuci tangan dengan sabun, dan jangan lupa untuk berjaga jarak minimal 1 meter satu dan yang lain. Sebelum kita akhiri, kita lafadzkan dulu hamdalah bersama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya matikan ya.